Film diawali dengan memperlihatkan dua orang perampok yang menyatroni rumah mewah milik orang Belanda bernama Menira S. dan istrinya yang bernama Juarsi. Pemilik rumah yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Orang Belanda itu pun keluar dari kamarnya yang seketika itu juga langsung dihabisi oleh perampok itu. Mendengar keributan di luar, Juarsi terbangun dan melihat sang suami telah terkapar tak bernyawa. Tak selang beberapa lama Yunan pembantu di rumah itu datang, rupanya Yunan sendiri kenal dengan dua perampok itu yang bernama Soma dan Ulun. Soma nampaknya juga tahu kalau Yunan sangat mencintai Juarsi yang kini sudah menjadi gundik orang Belanda. Yunan yang mencoba menolong akhirnya juga terkapar dihajar oleh Soma dan Ulun. Melihat kegemoyan Juarsi, di sini Soma tergoda untuk melakukan pembibitan yang disaksikan oleh Yunan di sana. Tak cukup sampai di situ, Juarsi diseret ke kamar oleh Ulun yang juga ingin menanam bibit miliknya. Namun entah bagaimana caranya, di sini Juarsi berhasil merebut golok itu dan berhasil menghabisi mereka berdua. Cepat, bantu aku menguburkan dan merahasiakan peristiwa ini. Cepat, cepat! Rumah ini sekarang sudah sah punyaan Bapak. Ya. 40 tahun telah berlalu, diperlihatkan rumah mewah itu kini dalam keadaan terbengkalai dibiarkan kosong, dan rupanya rumah itu telah dipasrahkan pada makelar untuk dijualnya. Yang pada akhirnya rumah itu dibeli oleh pasangan muda bernama Agus, dia adalah seorang guru SMA dan istrinya bernama Hana. Hana yang melihat rumah dalam keadaan tak terurus pun nampak kurang suka, terlebih lagi saat dia melihat ada pohon beringin besar di depan rumah itu. Di sini Hana merasa seperti di kuburan saja, karena itulah Hana meminta pada suaminya untuk segera menyuruh orang menebang pohon beringin yang besar tersebut. Ya, taruh sana. Dekat dapur ya. Di saat mereka tengah sibuk membawa barang-barang, di sini Hana masuk ke salah satu ruangan yang sangat kotor. Di sana dia melihat sebuah lukisan wanita yang tergeletak. Dia pun mengatakan pada suaminya bahwa dia tertarik dengan lukisan yang terlihat hidup itu dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Hana pun berniat akan memperbaiki kembali lukisan itu dan berencana memajangnya di dinding. Tak lama kemudian Pak RT setempat bernama Madrais datang dan sangat kebetulan Agus pun sekalian bertanya, adakah orang yang bisa disuruh untuk memotong pohon beringin besar di rumah baru mereka? Menebang pohon itu? Ya. Kenapa? Takut hantu? Di zaman perang bintang dan serba canggih begini, masih saja takut dan percaya pada hantu. Tapi kalau Pak Guru mau menebang, saya bisa memanggilkan orang dan minta tolong kepada Pak Nafi. Tidak perlulah Pak. Biar saya sendirilah yang akan mencari orang untuk menebang pohon itu. Di sini Pak RT menyarankan kepada Agus untuk meminta bantuan kepada Pak Hanafi, seorang kiai di kampung itu. Di sini diketahui jika Agus sendiri rupanya orang yang memiliki cara berpikir sangat logis, sehingga dia sama sekali tidak mempercayai tentang apa yang Pak RT katakan. Hana, kau sudah bikin kopi? Saat malam hari terlihat Agus yang sedang mencari istrinya untuk meminta dibuatkan kopi, dan terlihat rupanya Hana sendiri sedang menjahit lukisan yang dia temukan. Namun bukannya meminta secangkir kopi, di sini Agus malah meminta melakukan pembibitan. Assalamualaikum. Pada pagi harinya Pak RT dan keamanan setempat mendatangi rumah itu, di mana terlihat begitu banyaknya orang yang datang untuk melihat pohon beringin yang tengah tumbang karena hujan lebat semalam.
Dan betapa terkejutnya Agus saat mengetahui jika alasan polisi dan warga berkumpul di tempat itu, karena terdapat tengkorak manusia yang terkubur di bawah pohon beringin. Pak Guru tahu di mana alamat terakhir pemilik rumah itu? Saya membelinya melalui seorang perantara. Mungkin Pak RT tahu. Itulah Pak, orang itu namanya Pak Yunan. Tapi dulu Pak Yunan itu kawan dekat bapak saya. Orangnya misterius. Dia tidak mau kumpul sama orang-orang, Pak. Polisi mulai menyelidiki dan menanyakan siapa pemilik rumah sebelumnya. Namun semuanya tidak ada yang tahu keberadaan pemilik rumah sebelumnya karena sangat misterius. Ayo bubar. Gila, tidak memban Pak. Kejadian aneh kembali terjadi, yang mana beringin besar yang sudah tumbang itu tidak bisa dipotong. Ini memang ada penunggunya, ya? Omong kosong. Pak Guru. Di sini Pak RT menyarankan untuk segera memanggil Kiai Hanafi agar pemotongan pohon itu dapat dilakukan. Dan datanglah Kiai Hanafi ke tempat itu, kemudian setelah dibacakan doa-doa kayu itu pun akhirnya bisa dipotong-potong. Di sini Kiai Hanafi mengingatkan Agus bahwa meskipun dia orang terpelajar, namun tidak seharusnya dia melecehkan tentang hal-hal yang gaib. Kiai Hanafi juga mengingatkan bahwa rumah itu tidak bagus dihuni oleh pasangan muda seperti Agus karena rumah itu kurang bersih. Golong dalam ordo primata. Binatang di dalam ordo orangutan, gorila, dan chimpanse. Yang akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Man, kopi dulu, Man. Saat Hana mengantarkan kopi untuk para pekerja, di sini Hana melihat sesuatu yang mengerikan, di mana dari kayu yang mereka potong keluar darah yang begitu deras sehingga Hana kembali pingsan. Saat sampai di rumah, Agus melihat Hana yang sudah tak apa-apa. Hanya saja, semenjak tinggal di rumah ini, dia selalu memperhatikan lukisan wanita itu. Di sini dia kembali histeris karena dia melihat darah di mana-mana termasuk di lukisan tersebut. Berada di atas genangan darah, Mas. Hana! Orang kampung tidak ada yang mau, Pak Guru. Malam harinya diperlihatkan Agus dan para warga membakar kayu pohon beringin. Hal itu karena warga tidak ada yang mau mengambil kayu-kayu tersebut. Tak lama kemudian hal aneh pun terjadi, di mana terlihat Hana yang kepanasan dan menyuruh Agus untuk mematikan pembakaran kayu di depan rumahnya. Matikan! Matikan apinya! Tolong matikan apinya, Pak! Istri saya kepanasan! Cepat matikan. Ayo cepat. Ayo matikan. Matikan semua. Han? Matikan lampu. Di sini terlihat Hana yang sangat bergairah melucuti pakaian sang suami untuk mengajaknya bercocok tanam. Pada tengah malam tiba-tiba muncul seseorang yang sepertinya hendak merampok rumah Agus. Agus yang keluar kamar pun mengikuti orang tersebut dan terlihat perampok itu masuk ke dalam kamar mereka untuk memperkaos Hana. Mengetahui hal itu, Agus langsung menyerangnya dan pertikaian di antara mereka terjadi. Aku telah membunuh Mas. Tidak. Mengetahui orang itu tewas karena istrinya. Di sini Agus menenangkan Hana dan berniat mengubur mayat itu di halaman rumah mereka. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Agus, walaupun pada dasarnya Agus adalah orang yang tidak percaya tahayul, akhirnya kini dia mulai menyadari ada hal aneh di rumah mereka. Maafkan Hana, Mas. Selalu menyusahkan. Tidak percaya pada tahayul macam itu. Saya kira
Ada sesuatu yang kurang beres di rumah ini. Sistem ventilasi rumah ini buruk sekali. Dan itu mempengaruhi kerja metabolisme saya. Pak Guru, sebentar. Saat dia hendak pergi mengajar ke sekolah, dia bertemu dengan polisi yang tengah menangani kasus kerangka tengkorak yang ada di bawah pohon beringin. Polisi itu memberitahu bahwa tengkorak yang ditemukan di bawah pohon itu adalah tengkorak perempuan yang kemungkinan tewas dibunuh. Agus pun menceritakan hal itu pada Hana. Dia pun mulai menerka-nerka kalau wanita yang tewas tersebut kemungkinan adalah wanita yang berada di lukisan itu. Hana kembali dibuat histeris saat berada di kamar mandi, di mana dia melihat air dalam bak mandi itu penuh dengan darah. Di sini Hana menyuruh Agus untuk membongkar lantai kamar mandi, karena dia sering kepleset, karena sangat licin. Hanya handukmu saja yang jatuh. Hati-hati. Lantai itu licin, Mas. Bongkar, Mas. Ya, bukankah sejak kemarin Hana sudah minta supaya lantai itu dibongkar? Iya. Lukisan lagi, lukisan lagi. Aku juga tidak minta di papa begini. Karena lukisan itu yang terus Hana perhatikan. Di sini Agus naik pitam, di mana kewajibannya sebagai seorang istri tak pernah dia lakukan. Tiap saat dia hanya menimang-nimang lukisan itu dan ini yang membuat Agus sangat jengkel dan hendak membakarnya. Namun tiba-tiba si Hana seperti ada yang merasuki dan berani melawan suaminya. Bahkan dia mengancam kalau sampai lukisan itu dibakar dipastikan nyawa Agus akan melayang. Ternyata di bawah WC ini masih ada WC lain. Oh ya Pak Yunan, menyimpan harta karun di sini. Bisa kaya kita. Keesokan harinya terlihat Agus yang membongkar lantai kamar mandi. Dia mengira jika terdapat ada harta karun di bawah kamar mandi mereka. Dan betapa terkejutnya Agus saat dia menemukan tulang belulang yang terkubur. Agus pun hendak melaporkannya pada polisi supaya bisa mengusut misteri di rumah itu. Namun tindakan itu dicegah oleh Hana karena dia tidak mau rumah itu nantinya kedatangan banyak orang dan sangat mengganggu mereka berdua. Tanam kembali dan tutup dengan semen. Gila. Benar-benar rumah terkutuk. Pantas tidak laku-laku sebelum aku beli. Sial. Bawa aku suka melacur. Tomat jajat mata keranjang. Kata orang, Rum tetap cinta sama kamu. Diperlihatkan pasangan muda-mudi yang asik sedang pacaran, dia bernama Jatmiko dan Ningrum. Di sini Ningrum sangat mencintai Jatmiko walaupun diketahui Jatmiko sendiri merupakan anak yang badung dan suka menanam bibit di banyak lubang. Agus sendiri mulai tak betah dengan rumah yang dia tempati. Dia mulai menerka-nerka misteri apa yang ada di dalamnya. Pada saat tengah malam, Hana yang sudah tertidur pulas terbangun, karena mendengar suara orang yang sedang bertengkar. Dia bangun dan mendekati suara itu. Dan Soma membunuh suamiku, lalu memperkosa aku. Dan aku pula yang membantu kamu menguburkan mayat. Aku kencingi dan kuhina dengan mulah biang keladinya. Dan rupanya Hana diperlihatkan kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, yang mana Juwarsi yang kini sudah menjadi istri Yunan mengetahui jika Yunanlah dalang dari perampokan 40 tahun yang lalu. Di mana Yunan menyuruh Soma dan Ulun menghabisi Menirais dan membiarkan temannya itu untuk memperkosa Juwarsi agar kehormatannya rusak, sehingga wanita itu mau dengan Yunan yang hanyalah seorang kacung. Kau adalah istriku. Jangan! Juwarsi! Dalam percekcokan itu, akhirnya Juwarsi tewas dan dikubur di bawah pohon beringin tersebut. Di sini Hana menghampiri Juwarsi, dan Juwarsi meminta Hana untuk membalaskan dendamnya pada semua orang yang telah menyakitinya, termasuk anak cucu dari keturunan mereka. Saat Hana mengambil sebilah pisau, rupanya dua sosok itu sudah tidak ada. Dia pun kembali ke kamar dan melihat suaminya yang sedang tidur. Di sini tiba-tiba Agus berubah jadi sosok Yunan yang kemudian Hana pun bersiap menghabisinya. Nanti malam jadi ke rumah Mamur? Tidak. Keesokan harinya diperlihatkan Ningrum yang dimarahi oleh ayahnya karena masih berhubungan dengan Jatmiko. Muda macam Jajat itu akan menempuh segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Kalau dikasih tahu malah ngambek, kalau bunting baru tahu. Dengan kejadian-kejadian aneh yang selalu terjadi, membuat Agus tergerak untuk belajar ilmu-ilmu agama. Akan mendapatkan kekuatan batin
untuk menangkal pengaruh jahat. Kini terlihat Agus yang mulai melakukan ibadah sholat dan anehnya setiap suaminya sholat Hana justru mengerang-ngerang kepanasan. Dan disinilah lukisan itu memerintahkan Hana untuk melakukan balas dendam. Tanpa sepengetahuan suaminya, Hana dituntun keluar dan mengintai seorang pemuda, yaitu Jatmiko yang akan keluar ke rumah Ningrum. Dan diketahui rupanya Jatmiko adalah cucunya Ulun, orang yang dulu menghabisi Menirais dan juga memperkosa Juarsi. Oh, Ningrum ada, Pak? Kenapa? Sebentar, Pak. Dia tidur. Pagi saja di sekolah. Udik, kampungan, kolot. Cih. Hana yang sudah dikendalikan oleh arwah Juarsi menghadang Jatmiko dan merayunya untuk melakukan pembibitan di semak belukar. Ya, kenapa dengan dia? Pak Agus belum tahu. Pagi harinya terlihat murid-murid sekolah yang sangat ramai karena kabar Jatmiko tewas. Jatmiko ditemukan tewas di semak belukar, di samping jasadnya ditemukan celana dalam wanita yang sobek, yang orang beranggapan bahwa Jatmiko dihabisi saat hendak memperkaos. Perasaan Agus makin tidak karuan karena luka pada tubuh Jatmiko sama persis apa yang ada dalam mimpi buruknya selama ini. Aku tidak pernah melupakan mimpi itu. Seperti dalam mimpiku. Dada Jaja jebol. Pembunuh itu adalah kamu. Aku? Bukan Jatmiko, tapi laki-laki lain dalam mimpiku. Pihak kepolisian yang mendalami kasus tengkorak wanita, nampaknya kebingungan karena tulang belulang yang mereka simpan terdapat bercak darah. Padahal di ruangan itu tak ada satu orang pun yang masuk. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak RT. Teruskan ngobrolnya. Ya, Pak. Asalkan jangan lengah. Sejak kejadian kematian Jatmiko, ronda-ronda mulai diperketat di mana mereka tak mau kecolongan kejadian itu terulang lagi. Pak RT Madrais juga turun tangan ikut keliling mengontrol rumah warganya. Dan malam itu Juarsi kembali memanggil Hana dan memerintahkannya untuk beraksi kembali membalaskan dendam. Akan kulakukan. Ya, malam ini dendammu harus pupus. Tak lama kemudian Pak RT yang sedang keliling kampung datang ke rumah Hana, di mana Hana menyambut Pak RT dengan hangat. Di sini Hana memancing dengan obrolan manja yang membuat Pak RT Madrais tidak kuat imannya dan langsung tergoda. Itu apa tidak kedinginan, Pak RT? Ayolah. Namun belum juga sempat mencicipi lubang tanaman, dengan membabi buta Hana menghabisi Pak RT yaitu anak dari Soma, orang yang dulu telah menghabisi Menirais. Karena mendengar keributan di dapur, Agus pun terbangun. Dan betapa kagetnya dia saat melihat Hana telah menghabisi Pak RT dengan pisau yang masih berada di tangannya. Hana pun sadar dan hanya bisa menangis karena tidak tahu dengan apa yang terjadi pada dirinya. Hana pun terus berkata bahwa bukan dia yang melakukan, tapi lukisan Juarsi lah yang telah mengendalikannya. Apa salah kami kepadamu? Apa? Polisi akan membenamkan kita ke dalam... Demi terhindar dari hukuman dan amukan massa, di sini Agus menyuruh Hana membersihkan badannya sementara dia menarik jasad Pak RT dan hendak dikubur. Hana kembali lewat depan lukisan itu, sehingga dia pun terdiam yang kemudian dia dirasuki kembali oleh Juarsi, sehingga Agus harus melawan istrinya sendiri. Dari rumah ini rumahku. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Sudah bilang jangan lagi sentuh lukisan keparat ini. Hana. Ya Tuhan. Yunan yang selama ini menghilang tiba-tiba muncul, dan kali ini Hana pun berbalik menyerang Yunan. Kaukah itu Yunan? Iya. Istrimu telah dirasuki roh jahat. Selatan desa? Dari balik kaca, orang yang tengah ronda melihat perkelahian itu dan kemudian mereka berniat melaporkan pada semua warga.
Setelah lama bertarung akhirnya si Hana tergeletak setelah Yunan menyuruh Agus mengalungkan tasbih di leher istrinya. Namun semuanya itu belum berakhir karena roh jahat Juwarsi keluar dan kembali menyerang Yunan. Sehingga pertarungan itu kembali terjadi. Apa ini? Istrimu yang dapat membinasakannya. Kenapa saya, Pak? Pertarungan itu pun disaksikan oleh warga serta polisi yang baru datang. Kiai Hanafi pun mengatakan bahwa yang bisa mengalahkannya adalah Hana sendiri. Hana pun masuk mengambil lukisan itu. Dan atas instruksi dari Kiai Hanafi, Hana mengucapkan bismillah dan kemudian membakar lukisan itu. Alhamdulillah. Pada akhirnya semua pun terkuak dan Yunan pun harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama ini. Dari film ini, kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya spiritualitas dan keimanan untuk membentengi diri dari gangguan supranatural, serta konsekuensi logis bahwa kejahatan dosa masa lalu akan selalu menuntut balas. Film ini juga menyoroti bahaya sikap rasional yang arogan dalam mengabaikan hal-hal gaib. Demikianlah penyampaian cerita pada film yang berjudul Lukisan Berlumur Darah yang dirilis pada tahun 1988. Semoga semuanya terhibur, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa.